Di tengah hijaunya desa Kalirejo, tersimpan kebun kakao dengan rahasia unik. Buah-buahnya besar, bijinya padat, dan semua itu tumbuh berkat teknologi mikroorganisme kecil bernama EM4. Hari ini kami menyusuri jejak seorang petani muda yang mengubah lahan biasa menjadi perkebunan kakao berproduksi tinggi. Inilah ekspedisi Kakao Lampung, rahasia di balik buah besar. Halo Sobat Organik, saat ini saya sedang berada di tengah kebun kakao milik Bapak Robi yang berada di Desa Kalirejo, Kecamatan Wairatai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Salah satu komoditi yang beliau tanam di sini adalah kakao yang menggunakan teknologi efektif mikroorganisme 4 atau EM4 untuk pertumbuhan yang lebih baik. Seperti apa kisahnya? Simak obrolan saya dan reportase ini sampai selesai. Sobat Organik, ini salah satu pohon dari ratusan atau ribuan pohon yang ditanam oleh Pak Robi. Ini kalau bisa kita lihat ini pohonnya, buahnya ya. Ini cukup lumayan besar. Ini bagaimana selengkapnya? Kita akan tanya-tanya mengenai pohon kakao ini kepada sang pemiliknya, yaitu Pak Robi. Di lahan seluas 2,5 hektar milik Pak Robi, 3 klon kakao dibudidayakan secara bersamaan. Sebuah strategi yang memang diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan penyerbukan. Setiap klon kakao memiliki keunggulannya masing-masing, dan bagi petani, pemilihan varietas adalah salah satu kunci keberhasilan produksi. Sobat Organik, di depan saya sudah ada Pak Robi yang mungkin sedang melakukan aktivitas perkebunan. Kita samperin beliau. Selamat sore Pak Robi. Selamat sore. Gimana kemarin Pak Robi? Alhamdulillah sehat Pak. Hai, sibuk sekali nih saya lihat dari tadi nih. Ya ini lagi merapikan habis pemangkasan produksi Pak. Beliaulah Pak Robi pemilik dari kebun ini. Pak, ini jenis dari kakaonya jenis apa Pak? Kalau untuk di lahan ini ada 3 jenis Pak. MCC 02, BB 01, sama S01. 3 klon ya? 3 klon dalam satu. Memang harus 3 klon. Kenapa nggak cuma satu aja? Karena kalau untuk pertanian kakao khususnya, itu kenapa kok harus multi klon? Itu untuk membantu penyerbukan. Oh gitu, memang disengaja seperti itu ya? Membantu penyerbukan supaya bunga-bunga ini dengan maksimal dia bisa cepat bereproduksi. Jadi supaya jadi seperti ini, bakal buah. Bakal gitu. buahnya. Itu pentingnya multiklon. Multiklon ya. Paling enggak 2 atau 3. Minimal 2 lah. Minimal 2 ya. Minimal 2. Saya perhatikan tadi Pak, saya jalan kaki kemudian naik motor juga untuk menemui Pak Robi tadi. Lumayan luas nih. Ada berapa luas Pak ini Pak? Kalau untuk lahan sendiri ada 2,5 hektar Pak. 2,5 hektar ya. Semuanya kakao kan? Kakao semua. Kakao dengan 3 klon tadi ya. 3 klon. Baik, kita akan ngobrol lebih dalam lagi sambil kita lihat-lihat Pak Robi ya. Mari ikut bersama saya. Oke. Perkebunan seluas 2,5 hektar ini seluruhnya ditanami kakao unggulan. Dari batang-batang muda hingga pohon produktif berusia 5 tahun, semuanya dirawat dengan pendekatan organik yang konsisten. Di balik keberhasilan kebun ini, ada perjalanan panjang seorang petani muda yang terus belajar dan beradaptasi. Ketekunan dan pembaruan teknik budidaya menjadi langkah awal Pak Robi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kebunnya. Perkenalkan, nama saya Robiantoro. Saya berasal dari Desa Kalirejo, Kecamatan Wairatai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Saya di sini sebagai petani kakao. Ya, yang saya kembangkan yaitu ada beberapa klon, salah satunya MCC 02, S01, dan BB 01. Saya bertani kakao dari 2015, yaitu jenis lokal, dan beralih di kakao MCC 02, BB 01, dan S01 itu mulai tahun 2020. Jadi kakao ini sudah genap berusia 5 tahun. Saya memilih klon MCC 02 itu salah satunya. Ini kakao ini genjah, artinya karena dia dari bibit itu udah sambung pucuk, dia tidak terlalu tinggi. Yang pertama, tujuannya apa? Untuk mempermudah dalam perawatan. Yang selanjutnya, klon MCC 02 juga
dia lebih tahan terhadap penyakit. Selain itu juga yang diunggulkan, dia bijinya lebih besar dan kualitas produksinya itu bisa lebih banyak. Dalam 1 tahun ini di musim kalau di bulan Juli sampai bulan Oktober itu bukan musim, tapi alhamdulillah untuk MCC02 sendiri ini masih berbuah yang bisa kita lihat di belakang. Artinya produksi ini terus berkelanjutan seperti itu. Klon MCC02 dipilih bukan tanpa alasan. Selain pertumbuhannya yang tidak terlalu tinggi, klon ini terkenal tahan penyakit, berbiji besar, dan mampu berproduksi lebih lama sepanjang musim. Namun, perjalanan menuju hasil yang maksimal tidak selalu mudah. Ada tantangan yang harus ditaklukkan seorang petani pemula. Dengan pola perawatan intensif, setiap batang diberi perhatian yang berbeda, hingga akhirnya pertumbuhan kakao dapat berlangsung seragam dan optimal. Jadi awal saya bertani MCC02, kakao ini tentu banyak rintangan. Salah satunya karena pemula, ini hal-hal yang saya hadapin terutama yaitu terkait dengan pola pertumbuhan ini. Bagaimana sih pertumbuhan ini bisa maksimal? Kadang dalam satu lahan itu 100 batang yang kita tanam belum tentu 100 itu bisa tumbuh dengan maksimal. Namun dengan perawatan khusus dan intensif, ya alhamdulillah untuk kakao ini bisa bertumbuh dengan maksimal. Langkah-langkah apa yang saya ambil untuk kakao saya ini bisa berproduksi secara maksimal dan pertumbuhannya juga maksimal, yaitu saya gunakan EM4, yaitu EM4 ini untuk pembuatan bokasi cair. Salah satunya bahan-bahan yang ada untuk campurannya itu ada air kelapa, ada juga tetes tebu, terus ada air khususan beras, ada juga yang kita tambah dengan bekatul. Dan yang paling pokok yaitu kotoran kambing, yaitu kohe kambing. Nah, semua itu saya fermentasi dengan E4 di dalam satu tong. Dan itu nanti sistem pengaplikasiannya ini kami kocor, ya pupuk ini kami kocor, ya setidaknya minimal itu 1 bulan sekali. Nah dengan penggunaan E4 ini, alhamdulillah hasil yang saya dapat ya seperti yang kita lihat di belakang. Dan inilah hasil dari perawatan organik yang konsisten. Buah kakao yang matang tidak hanya besar, tetapi juga memiliki biji yang padat dan berkualitas. Ukuran biji yang besar menjadi ciri khas kakao unggulan, sekaligus bukti nyata manfaat aplikasi EM4 dalam jangka panjang. Pak, saya kok penasaran ini dengan isi dari kakaonya. Bisa ada yang kiranya matang, Pak? Oh, ada Pak. Nah, bisa saya ambilkan, Pak. Nah, ini kakao yang sudah matang, Pak. Wah, ciri-cirinya seperti ini. Dia buahnya agak sedikit kekuningan. Iya, seperti itu. Nih, pemirsa, bisa dilihat ya, sobat organik semua. Ini sebesar apa? Ini luar biasa, Pak. Kita akan buka coba di saung, Pak ya. Siap. Ayo, Pak. Oke, kita buka. Mantap. Ya, Pak. Ini bisa ditunjukkan kepada pemirsa, Pak. Oke, siap, Pak. Nah, ini saya buka dulu ya, Pak. Nah, ini Pak, keunggulan memakai EM4, Pak. Wih. Bisa dilihat buahnya. Bijinya memang besar-besar, pemirsa. Ya, jadi bisa dilihat sendiri, mungkin kamera bisa ngezoom nih, sebesar apa ini biji dari kakao. Ini jenis apa, Pak? MCC02, Pak. MCC02, Ya. Cloning Jember ya? Iya, Oke. benar sekali. Mantap, luar biasa. Dari kisah Pak Robi kita bisa mengambil inspirasi bahwa perjuangan dan penggunaan dari teknologi EM4 ini memang sungguh luar biasa hasilnya dan dapat dirasakan untuk alam yang berkelanjutan. Benar, Pak. Baik. Iya. Terima kasih Pak Robi. Oke, ini terima kasih kembali. Kalau kayak gini nih enaknya diapain nih Pak ya? Dimakan langsung enak, Pak. Wih. Manis, Pak. Luar biasa ini. boleh, Pak. Saya coba ya. Iya, boleh, Pak. Manis. Jika nggak percaya sebesar apa ini? Bisa dilihat, ini luar biasa besar.
1 jempol ukuran orang dewasa, Pak. Iya, 1 jempol ukuran orang dewasa nih, sama dengan jempol saya. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Robi atas informasinya. Semoga panennya terlalu melimpah ya Pak ya. Demikian laporan saya bersama dengan Bapak Robi. Terima kasih atas kebersamaannya. Salam organik dan lestari. Sampai jumpa. Dari kebun kakao ini, kita melihat bagaimana kerja keras dan teknologi sederhana bisa menghasilkan perubahan besar. Semoga kisah hari ini menginspirasi lebih banyak petani untuk merawat alam dengan cara yang lebih bijak. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Salam organik dan lestari. Pilih yang sudah pasti IM4.